A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian kepadanya, maksudnya dari surga semuanya diulanginya dan dihubungkannya dengan kalimat yang mula-mula tadi. Kemudian jika asalnya dari inma yang diidghamkan menjadi imma yang berarti jika, in huruf syarat dan ma sebagai tambahan. Datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan rasul, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, lalu ia beriman kepadaku dan beramal serta taat kepadaku, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak, karena mereka akan masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan kitab-kitab suci kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak pula akan keluar. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, maksudnya adalah anak cucu Yakub, ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian, maksudnya kepada nenek moyang kalian, berupa menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, membelah lautan, menaungkan awan, dan lain-lain, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepadaku. Dan penuhilah janji kalian kepadaku yang telah kalian janjikan dulu, berupa keimanan kepada Muhammad. Niscaya kupenuhi pula janjiku kepada kalian, berupa pemberian pahala dan masuk surga. Dan hanya kepadakulah kalian harus takut, hingga kalian tidak berani menyalahi janji itu, dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat, berupa kesamaan dalam ketauhidan kenabian Muhammad. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yakni dari golongan ahli kitab, karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian. Dan jangan kalian jual, janganlah kalian tukar ayat-ayatku yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad dengan harga yang rendah, dengan mengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia. Maksudnya, janganlah kalian sembunyikan karena khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan selama ini dari nenek moyang kalian. Dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa, maksudnya harus takut dalam hal itu dan bukan kepada selainku. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan jangan kalian campur aduk barang yang hak yang telah kuturunkan kepada kalian dengan yang batil yang kamu ada-adakan. Dan jangan pula kalian sembunyikan yang hak itu berupa sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad, sedangkan kalian mengetahui bahwa ia hak adanya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat
bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, sholatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman kepada kerasulan Muhammad, sedang kamu melupakan dirimu sendiri hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya, padahal kamu membaca kitab yakni Taurat. Di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang-orang yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya. Tidakkah kau pikirkan akan akibat jelek perbuatanmu agar kamu insaf? Yang menjadi bahan pertanyaan dan kecaman adalah kalimat sedang kamu melupakan, dan seterusnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan dengan sholat. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi SAW hatinya risau disebabkan suatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan ketamaan dan ingin kedudukan. Maka mereka disuruh bersabar, yang maksudnya adalah berpuasa, karena berpuasa dapat melenyapkan itu. Sholat karena dapat menimbulkan kekhusyuan dan membasmi ketakaburan. Dan sesungguhnya ia, maksudnya sholat, amat berat, akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka ketika berbangkit, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah, yaitu di akhirat, dan bahwa Allah akan membalas segala perbuatan mereka. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, yaitu mensyukurinya dengan jalan mentaatiku. Dan ingatlah pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu, maksudnya nenek moyangmu, atas penduduk dunia, maksudnya penduduk di zaman mereka itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsharun. Dan takutlah olehmu suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela seseorang atas orang lainnya walau sedikit pun, yakni pada hari kiamat. Dan tidak diterima, ada yang membaca tuqbalu dengan ta, dan ada pula yuqbalu dengan ya, daripadanya syafaat. Artinya pada hari kiamat tidak ada perantara, dan tidak ada orang yang dapat dijadikan sebagai perantara, dan tidak pula tebusan, dan tidaklah mereka akan ditolong, artinya dibebaskan dari azab Allah. Shadaqallahul azim.